Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syahramdani. Saya dari kelas TI 24A. Sebelumnya, saya izin kepada Ibu Insinyur Anissa Indah Pritiwi STMT sebagai dosen pengampu operasional riset saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan suatu penyelesaian soal pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, pada soal pertama yaitu kasus minimasi. Jadi di sini ada tujuan minimasi F sama dengan 15x1 plus 12x2 plus 15x3 plus 18x4 dengan kendala x1 plus x2 kurang dari sama dengan 24, x3 plus x4 kurang dari sama dengan 50, x1 plus x3 lebih dari sama dengan 40, x2 plus x4 lebih dari 30. Nah, semua variabel ini bernilai positif atau bisa disebut dengan x1, x2, x3, x4 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama dalam metode simplex itu kita harus ubah semua tanda pertidaksamaan ini jadi bentuk persamaan sama dengan. Karena simplex itu cuma bisa dipakai kalau modelnya udah berbentuk persamaan. Nah, lanjut langkah pertama yaitu kita harus mengubah semua kendala ke bentuk persamaan sama dengan. Di tahap ini kita tambahkan variabel slack untuk kendala yang bertanda kurang dari sama dengan, dan tambahkan variabel surplus serta artifikal untuk kendala yang bertanda lebih dari sama dengan. Jadi bentuk kendalanya itu berubah menjadi x1 plus x2 plus s1 sama dengan 24, x3 plus x4 plus s2 sama dengan 50, x1 plus x3 min s3 plus A1 sama dengan 40, X2 plus X4 min S4 plus A2 sama dengan 30. Nah, di sini variabel S itu slack atau variabel tambahan untuk menyeimbangkan persamaan, sedangkan A itu artifikal yang nantinya bakal dihapus lewat proses fase pertama. Kita lanjut ya. Lanjut ke tahap yang kedua yaitu bentuk fungsi tujuan baru. Karena di model kita tadi ada variabel artifikal, maka kita harus pakai metode dua fase. Fase pertama ini tujuannya untuk menghilangkan variabel artifikal supaya nanti bisa lanjut ke proses optimasi sesungguhnya. Di sini ada fungsi tujuan yang aslinya yaitu z sama dengan 15x1 plus 12x2 plus 15x3 plus 18x4. Nah, untuk fase pertama ini kita ubah dulu menjadi fungsi sementara yaitu W sama dengan A1 plus A2, yang dimana kita mau meminimalkan jumlah variabel artifikal terlebih dahulu. Kalau semua artifikal udah keluar dari basis, baru nanti kita lanjut ke fase yang kedua yaitu buat nyari nilai minimasi Z. Nah, di langkah selanjutnya yaitu pada fase pertama kita harus menghilangkan terlebih dahulu artifikal variabel A1 dan A2. Tadi kan kita udah punya dua variabel artifikal yaitu A1 dan A2 ya. Nah, karena dua kendala kita ada tanda lebih dari sama dengan, di fase pertama ini kita pakai fungsi tujuan sementara yaitu W sama dengan A1 plus A2. Tujuan dari fase pertama ini adalah kita bikin nilai W1 itu menjadi sama dengan 0 dengan cara mengeluarkan A1 dan A2 dari basis. Biar nanti tuh kita bisa lanjut ke fase kedua buat optimasi nilai Z. Nah, di tabel ini A1 dan A2 itu masih ada di basis. Berarti model kita itu belum murni ya. Karena masih ada variabel tambahan yang artificial. Jadi logika pivot pada fase pertama ini yaitu di iterasi pertama kita pilih kolom masuk berdasarkan CJ sampai dengan JJ terbesar untuk fungsi W. Nah, dan mengeluarkan variabel yang punya rasio terkecil di kolom RHS. Setelah dilakukan pivot pertama, A1 itu keluar dan digantikan oleh variabel X1. Di iterasi kedua yaitu kita melakukan hal yang sama untuk mengeluarkan A2 dan digantikan oleh variabel X2. Setelah dua kali pivot ini,
hasilnya semua artificial variabel itu udah keluar dari basis dan nilai W sama dengan 0, yang dimana fase pertama itu pada tabel awal sudah selesai. Nah, lanjut di tabel akhir fase pertama setelah A1 dan A2 itu sudah keluar dari basis. Di tabel akhir fase 1 ini bisa kita lihat A1 dan A2 itu udah gak ada di basis lagi ya. Jadi artinya semua artificial variable berhasil dihapus dan modelnya itu sekarang udah siap buat lanjut ke fase yang kedua, yaitu mengoptimasi fungsi tujuan Z. Lanjut di langkah berikutnya, yaitu pada fase kedua mengoptimasi fungsi tujuan Z. Di sini ada fungsi tujuan aslinya, yaitu Z sama dengan 15x1 plus 12x2 plus 15x3 plus 18x4. Nah, dari tabel awal ini kita bisa lihat kondisi awal basis yang udah siap buat mengoptimasi nilai Z. Sekarang kita hitung nilai CZ sampai JZ. Dan karena ini soal minimasi, kita harus memilih variabel dengan nilai CJ sampai JZ paling kecil buat masuk ke basis. Singkat, setelah dilakukannya pivoting dan iterasi secara beberapa kali, dan akhirnya kita mendapatkan tabel yang optimal. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kalau semua nilai CJ sampai JJ itu sama dengan 0, yang dimana itu adalah kondisi yang udah optimal dan nggak ada variabel lagi yang bisa memperbaiki nilai Z. Langkah selanjutnya yaitu menentukan hasil akhir. Nah, setelah menyusun tabel simplex kelanjutan dan pivoting sesuai nilai CJ sampai JJ terkecilnya, untuk nilai minimasi didapat solusi optimal, yaitu X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 30, dan X4 sama dengan 20. Jadi di sini Z min sama dengan 15 dikali 10 plus 12 dikali 14 plus 15 dikali 30 plus 18 dikali 20 sama dengan 150 plus 168 plus 450 plus 360, yang menghasilkan nilai 1128 untuk nilai minimasi. Jadi nilai minimumnya adalah Z sama dengan 1128, dan kombinasi nilai X1, X2, X3 serta X4 ini adalah solusi yang paling efisien dengan biaya paling rendah. Nah, lanjut di soal yang kedua, yaitu kasus maksimasi. Di sini ada fungsi tujuan yang memiliki 3 variabel, yaitu ada F sama dengan 8x1 plus 2x2 min 10x3 dengan kendala x1 plus x2 min 3x3 kurang dari 6, 4x1 min x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 7, maka x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Lanjut, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita menambahkan variabel slack. Jadi di setiap kendala yang bertanda kurang dari sama dengan itu, tambahkan satu variabel slack. Maka slack menunjukkan sisa kapasitas atau sumber daya yang belum terpakai. Di sini ada x1 plus x2 min 3x3 plus x1 sama dengan 6, dan 4x1 min x2 plus 2x3 plus s2 sama dengan 7. Keterangan di sini S1 dan S2 itu adalah slack variabel yang menunjukkan kelebihan kapasitas dari masing-masing kendalanya. Berikut ini adalah bentuk dari tabel simplex pertama. Pada awalnya basis kita adalah S1 dan S2 karena mereka itu saling variabel, dan nilai CJ yang di bawah ini adalah dari koefisien fungsi tujuan Z, dan kolom RHS-nya adalah hasil sisi kanan dari setiap kendalanya. Di langkah yang selanjutnya yaitu menghitung nilai CJ sampai JJ. Selanjutnya kita mencari nilai CJ sampai JJ untuk menentukan variabel mana yang masuk ke basis. Karena kita mencari nilai maksimum, maka variabel dengan CJ sampai JJ terbesar akan masuk. Di sini X1 memiliki nilai tertinggi yaitu 8, jadi X1 yang masuk. Setelah itu saya akan menghitung rasio. Setelah itu saya akan menghitung rasio RHS dibagi nilai di kolom row. Setelah itu saya akan menghitung rasio RHS-nya dan dibagi nilai di kolom pivot untuk menentukan baris keluar. Di sini rasio terkecilnya adalah 1,75 menjadi S2 keluar dan X1 masuk. Nah, pada tabel iterasi pertama ini, setelah kita melakukan pivoting, kita mendapatkan tabel yang baru.
Di sini basis berubah menjadi X1 menggantikan S. Nilai-nilai pada baris X1 ini sudah disesuaikan agar kolom pivot menjadi 1 dan baris lainnya menjadi 0. Terus di langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai CJ sampai JJ lagi. Di sini ada X2 memiliki nilai CJ sampai JJ tertinggi yaitu sama dengan 1, maka X2 masuk ke basis. Terus hitung rasio RHS atau X2 positifnya. Pada baris S1 sampai 6/1 sama dengan 6, baris X1 ini menjadi 1,75 atau min 0,25 dengan sama dengan negatif, maka abaikan, jadi S1 keluar pivot sama dengan S1 baris pertama. Terus di langkah selanjutnya di sini ada iterasi yang kedua. Nah, jadi hasil akhirnya adalah semua CJ sampai JJ ini kurang dari sama dengan 0. Maka solusi optimal yang dicapai yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Jadi untuk hasil akhirnya itu yaitu Z max sama dengan 8 kali 1 plus 2 kali 0 min 10 kali 0, menghasilkan 8 untuk nilai maksimum atau maksimasi. Sekian penjelasan yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.